Sekarang kamu harus selesai. Atau kamu sudah bosan hidup? Jangan sampai benda ini yang bicara. Saya nggak ada maksud ngomong kasar sama kamu. Tapi Tante Rosa itu benar. Kalau pelacur itu tetaplah pelacur. Saya akan membayar mahal untuk itu. Karena kamu doang yang bisa memuaskan saya. Dan hanya kamu. Pergi. Pergi! Mel, tolonglah. Pergi! Atau saya akan bunuh diri! Pergi! Oke. Kenapa? Nggak suka ngeliat saya ada di sini? Bilangin ya kalau kakak kamu tuh udah datang, biar kita ngadain pertandingan, biar semua tahu siapa yang paling hebat di antara kalian. Rosana, Saya mau bilangin ya sama istri kamu, hati-hati, keluarga di sini tuh cuma mau malam pertamanya doang. Bye. sejak Latif pergi, Rosana jadi begitu. Apa yang dia bilang itu mungkin benar. Sejak pernikahan, sejak malam pengantin, Latif pergi meninggalkan dia. Nggak tahu kemana. Hati-hati jalannya, sayang. Pergi dulu ya, Bu. Ya, ya. Dulu ya. Ya, pergi ya. Ya udah, pergi. Dia sih enak bisa pergi ke Bali, honeymoon. Saya sih boro-boro, pagi aja udah hilang. Jangan gitu dong, sayang. Sabar. Sebentar lagi juga Latif pulang. Kamu ya, benar-benar Hei, cepat banget waktunya. Tepat setelah Dewa pergi dan tepat setelah kamu meninggalkan malam pertama kamu. saya ini kan banyak kerjaan, Ibu. Siapa lagi yang jalanin bisnis ini? Masa nggak bisa sempetin datang? Ini kan pernikahan adik kamu, sekali seumur hidup. Jadi kakak kok gitu. Kalau gitu Ibu aja yang komplain sama penerbangan domestik kita. Kemarin aja tiket saya di-cancel. Ya telepon dong ke sini. Ya saya ngerti. Yang penting kan saya udah sempetin ke sini. Ya kalau memang saya telat sih minta maaf. Ya, ibu sih senang aja kamu datang. Tapi kan Dewa tuh berharap kamu tuh bisa hadir di pernikahannya. Berapa lama kamu betah di sini? Ayah, Apa pertanyaan ayah salah? Saya kepengen ketemu sama Dewa di sini. Saya pengen kenalan sama anggota keluarga yang baru. ya bagus kalau gitu. Sekarang kamu ketemu Rosana dulu. Kayaknya tuh dia udah kangen banget sama kamu. Halo Rosa sayang. Aku datang buat kamu. Bukan untuk Dewa. Maaf kalau aku datangnya telat. Saya kesini buat kamu, bukan untuk Dewa. Saya mau adain pertandingan sama kamu. Pertandingan. Ya, lama-lama ada tempat tidur. Gini caranya. Siapa yang paling cepet ninggalin istrinya, dia yang kalah. Tapi ada cara lain.
sayang banget sama kamu. Aku tahu. Aku juga bisa rasain kok. Kamu bodoh banget sih. Masa mau kawin sama dia? Kawin kan harus serasi, seimbang gitu. Maaf ya Pak. Begini, maksudnya Bapak dengan seimbang tuh apa ya? Soalnya saya ini kan bukan dari keluarga kaya. Nah sementara Bapak juga bukan keluarga yang miskin. Jadi kan nggak ada masalah ya, Pi ya? Ya masalah ukurannya dong. Ukuran? Dikatnya anak kita baju kali ya, Pi ya? Ukuran bagaimana maksudnya apa nih? Ya lihat saja. Anak saya cuma setengah anaknya ibu ukurannya. Diri, coba diri. Ayo, diri. Diri lo, ngapain nih? Berdiri, udah berdiri. Tuh kan, Pak, seimbang kan, pas kan? Ini kok seimbang? Apanya yang pas? Iya, ini kita pas. Serasi. Kayak langit mau bumi gitu. Tadi dulu Pak, ini kalau ngomong begini jadi peranakan saya rasanya sedikit nggak enak nih Pak. Ini begini, anak saya ini biar jelek-jelek begini, ini dia ciptaan Tuhan. Nah, kalau ciptaan Tuhan ya Pie, di mana-mana nggak ada yang jelek, semuanya cakep, serasi. Nah, ya. Ya, tapi lebih baik kita tanya aja sama anaknya, Bu ya. Maksud saya begitu, Pak. Tapi anaknya gimana? Udah sama-sama suka. Mama gimana sih? Anak kita ganteng begini. Masa jodohnya kayak gitu? Si Dodo juga sih nih. Cari pasangan itu yang bisa memperbaiki keturunan. Jangan yang malah ngerusak. Emangnya kalian udah bikin papi gentong apa nanti? Om, maaf ya. Dari semenjak gadis kenal sama Dodo, gadis tuh nggak pernah ngajak-ngajak Dodo. Dodo yang ngajak-ngajak gadis. Dodo bilang bibir gadis itu lucu. Terus pipi gadis juga lucu. Terus mata gadis itu indah. Terus Dodo juga bilang kalau misalnya gadis tuh enak banget dipeluknya. Dan satu lagi Om, Dodo tuh bilang kalau misalnya gadis adalah cewek yang paling baik sama Dodo. Iya, Pak. Dodo mah suka banget sama gadis. Gadis tuh orang yang paling baik banget sedunia. Dodo, emang bener kamu seneng si gadis? Oh, bener, Pak. Dodo seneng banget sama gadis. Seneng banget deh, Dodo. Dis, kamu betulan nih seneng sama anak saya? Lucu Om, ya Mia? Supaya nanti acara perkawinannya enak dilihat dan serasi, saya ngajuin syarat. Gadis mesti nurunin beratnya. Diet supaya langsing. Gimana? Tuh kan diet lagi kan. Aduh, Papi. Amel? Aduh, belum ibu udah kangen deh sama kamu. Aduh, Bu Amel di sana senang banget. Terus pemandangannya indah banget, pantai-pantai, kafe-kafe, semuanya bagus-bagus ya. Terus gimana? Ini sudah biasa, Bu. Perjalanan antar kafe-kafe. Bu, ini buat ibu. Latif mana, Bu? Ada di belakang lagi ngundak-kutik mobil. Kamu ke sana. Udah pulang dia. Sini, Mel. Saya kenalin sama kakak saya. Ayo. Tif! Sombong banget lo, udah gak denger gue. Gila. Bang gue nih. Mel! Hai, Ketemu juga. Saya tadi cari kamu di rumah Tante Ros. Dia bilang kamu ada di sini. Saya kan biasa di sini. Ya udah kalau gitu. Yuk. Amel!
aku. Halo Mel, ya ampun, pas banget. Gue tuh lagi kangen banget sama lo. Gimana ceritain? Sukses nggak? Berhasil nggak? Ayo dong. Sekarang aku mau ngomong serius. Kamu tau nggak? Di sini ada Latif. Latif, ngapain? Ternyata dia itu kakaknya Dewa. Ya ampun, serius lu Mel? Aduh gila Mel, rumah tangga lu tuh bisa berabe Mel. Aduh, kok gini aja deh. Mendingan kalau dia ada di Jakarta, lu tuh mesti ke sana. Terus kalau dia di sana lu tuh ke Jakarta Mel, buruan Mel, lu mesti ke sini. Iya, tapi sekarang aku kan udah nikah. Walau bagaimanapun, mau kemana, aku harus izin sama suamiku ya kan? Oh iya, gue lupa. Aduh gimana dong? Ya, malah nanya lagi. Aku yang nanya, gimana nih? Bu, yuk ke apotek dulu ya, Bu. Ya wah, tunggu dong. Ini kan ibu lagi buatin sup buat Amel. Kali aja dia perlu makanan yang hangat-hangat. Ya udah, coba kasih tau dulu deh. Ya udah. Ada Dewa. Kalau makannya di sini boleh nggak? Boleh. Makan berdua di sini. Dulu waktu pacaran kayaknya kamu nggak seromantis ini deh. Kok sekarang lebih romantis? Lain dulu, lain sekarang dong. Kalau sekarang saya lebih mengerti kamu. Saya bawa ini. Gimana? Gimana dong? Gue juga nggak ngerti. Tari, itu ada panitia turnamen buat minggu depan. Tolong kamu urus ya. Kamu jangan melayani. Mel, ntar gue telepon lagi ya. Gue udah tugas nih. Mendingan lo tinggal lebih lama di sini. Jaga terus sana. Gue yakin dia pasti sembuh. Tiap malam juga udah gue servis, udah semuanya deh. Ngaco lo. Gue serius nih. Dia tuh cinta banget sama lo. Makanya dia stres. Lain kali gue coba, tapi sekarang gue nggak bisa. Lo ngapain aja sih di Jakarta? Nengokin gue aja enggak? Ada yang bilang hubungan kakak adik itu jauh enggak, deket juga enggak. Begitu deh. Tapi lo bikin semua khawatir. Udah deh, mereka juga percaya kok sama gue. Serah lo lah. Gue lagi baca ini. Iya udah, ntar aja. Mel, bangun Mel. Usia. Aduh, Silo banget. Silo. Belum sembuh juga. Iya, ini aku enak badan, aku nggak bisa bangun lagi. Kamu tenang aja, kan ada dokter di sini. Coba dokter periksa dulu ya. Mata aku perih kalau kena matahari. Kamu tutup dong tirainya. Iya. Buka mata. Masih Silo. Udah enggak, udah kamu tutup. Kamu kan sudah jadi dokter. Masa nggak tahu istri kamu sakit apa? Tapi saya bukan dokter spesialis mata, Bu. Tapi rasanya ada gangguan di matanya. Otaknya juga sekalian dicek. Saya kan udah bilang jangan bawa dia kemari. Sekarang mata, besok hidung, lama-lama gila. Ros, Aku nggak puas malam. Kalau begitu bawa ke spesialis mata. Besok sore ya, saya bawa dia ke Jakarta. mau gue antar? Gak usah. Latif, kamu tuh kalau ngomong sama istri kamu tuh hati-hati dong. Jaga perasaannya. Saya cuma pengen kenal sama istrinya Dewa. Saya pengen tahu kayak gimana sih istrinya. Mel, bangun Mel. Mel, kita pulang ke Jakarta yuk. Ngapain? Ya untuk periksa mata kamu itu.
Kayaknya sih penyakitnya dari situ. Tapi kan aku nggak bisa keluar, Silo. Coba kamu pakai ini. Kamu dari mana? Pakai. Lihat sini, Mel. Sini. Selo nggak? Udah lumayan sih, enggak. Tapi udah nggak sakit kan? Ya, nggak sakit. Masih sakit matanya, Mel? Ya, masih dikit. Bisa ditahan kan? Tahan bentar ya. Tar, udah deh, jangan ledek aja. Ini kan namanya solidaritas. Pokoknya jangan sampai Dewa tahu nih. Kalau Dewa tahu aku pura-pura, bisa gawat. Ya nggak mungkin lah. Ya asal lu bisa sandiwara terus aja. Lagian kan kalau gue ikutan pakai, dia pasti bakalan percaya kalau kita tuh teman seia sekata. Ngaco. Taruhan 100.000 gimana? Boleh? Orangnya udah datang tuh. Bukain deh. Tunggu. Kacamata. Gimana? Udah ya, siap? Oke. Sip. Mel, tarik. Ya sebentar. Wah. Keren. Top. Kalian ini seperti pinang belah dua. Pas. Tapi kan keren. Iya, keren. Ntar gua masukin ke Guinness of the Record, ya? Yaudah, sini belanjanya. Udah baik kan? Ya lumayan deh. Tapi kalau lihat sinar matahari langsung masih suka sakit. Yang penting kau udah ngasih lauk. Nih, pesanan kamu. Bubur ikan asin. Satu buat kamu, satu buat Hari. Masuk lo sakit ya. Kan biar seia sekata, ya nggak Mel? Itu kacamata banyak amat. Mau dagang kamu? Ya bini lu kan juga perlu gaya, masa cuma pakai satu doang? Gimana sih? Ya udah, makanya mau di sini. Tar, kamu makan di sini juga? Kayaknya enggak deh, gue bawa ke kantor aja ya. Kan gak enak gangguin pengantin baru. Gak lucu garing banget sih lo. Bentar ya. Tunggu bentar ya. Gila, acting lu tuh jempolan banget. Udah deh, jangan nyengir-nyengir aja kayak kuda. Ayo, mana cepenya? Udah, diem Ngeledek aja nih. Gimana nih, Tar? Aku nggak enak sama Dewa. Masa sama suami sendiri aku mesti bohong sih? Ya udah, makanya lu ngomong yang benar. Jujur lu ngomong apa adanya. Mel, udah selesai belum urusannya? Ini sayang, lagi beres-beres. Beresin apa lagi? Moto aja urusan cewek. Dasar anak kembar. Ya, kita tuh lagi rencanain buat seia sekata. Ya kan, Mel? Ya, tapi sih nggak sampai perang saudara. Ya udah, kalau urusan ceweknya udah beres, kasih tahu ya. Nanti buburnya keburu dingin lagi. Ya. Kamu
tahu nggak sih apa yang aku pikirin? Kalau sampai Dewa tahu, mereka bisa saling bunuh. Ya belum tentu juga lah, Mel. Siapa tahu Latif malah jaga jarak. Ya kali aja dia nggak mau ngecewain adiknya. Nah, dengan begitu rahasia lu kan jadi terjamin, Mel. Itu kan seandainya, andai kata. Ya yang lu pikirin juga masih andai kata, seandainya. Andai dia tahu. Terus malu gimana sekarang? Gini ya, Latif itu kayaknya nggak mungkin ngelepasin aku. Dia itu bukan tipe orang yang pantang menyerah. Kalau belum berhasil, dia nggak bakalan diem. Kalau enggak, mendingan lu jangan pergi-pergi ke Bandung deh. Usahain lu menghindar dari dia. Ya pasti dia tuh nggak bakalan macem-macem di Jakarta. Asal lu selalu deket sama Dewa. Sekarang kamu coba. Nih. Coba. Ya, agak nunduk. Coba. Nah, itu kan bisa. Tapi lebih bagus lagi yang kencang. Coba lagi ke sana. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Tari. Kamu latihan yang bener ya? Bagaimana? Ceritain dong. Setelah kamu duduk di kursi manajer, kursinya yang empuk dan wangi. Ya, yang pasti lebih menyenangkan, Pak. Saya senang sekali. Apalagi kursinya lebih empuk dan wangi lagi. Saya sengaja memesan kursi itu buat kamu, Tari. Oh, Karena saya pengen bikin kamu nyaman. Kalau kamu nyaman, pelanggan pasti datang. Kalau pelanggan datang, otomatis perusahaan untung. ya saya juga akan bekerja dengan semaksimal mungkin. Bagus. Kalau gitu, selamat ya. Baik, Pak. Teruskan. Ya. Iya, resek. Baik gitu lagi. Pakai nanya-nanya kursinya empuk apa. Ya, jelas aja empuk, bukan dari kayu. Emangnya dia pikir dengan ngangkat gue sebagai manajer di sini, gue bakal jatuh cinta sama dia? Ih, nggak mungkin lah ya. Udah mukanya kayak balok gitu. Zaman-zaman Orla. Nggak level lagi sama gue. Nyebelin banget, tau nggak sih? Oh, Ih, ngapain sih kesini-sini? Ini kan toilet cewek. Ih. saya cuma mau tanya sama Tari. Tari sudah punya pacar belum? Udah. Emang apa sih nanya-nanya? Saya cuma mau tanya aja, nggak apa-apa kan? Ya terus maksudnya apa? Kalau Tari sudah punya pacar, saya bisa mikirkan masalah gajinya. Mungkin Tari ada rencana mirip sama dia. Iya emang. Ya udah, nggak apa-apa kok. Yaudah cepetan, saya mau pipis nih. Keluar deh, keluar. Salah, bukan situ, sana. Keluar. Coba tolong buka kacamatanya. Aduh, sakit dok. Saya masih belum yakin. Belum yakin bagaimana dok? Mata Anda sehat-sehat saja kok. Maksud dokter? Saya tidak menemukan kelainan apa-apa pada mata istri Anda. Tapi istri saya bilang, kalau dia lihat cahaya matanya silau, sakit katanya. Sepertinya ini gejala psikologis. Coba konsultasikan saja ke psikiater. Mungkin mereka bisa bantu. Dok, tapi mata saya memang sering sakit kalau kena sinar matahari. Oh iya, berapa lama kalian menikah? Baru juga seminggu, Dok. Saya paham. Penyebabnya bisa jadi karena persoalan itu. Kalau masalah itu sih, saya rasa kita lancar-lancar aja ya. 1-2 kali bisa maklum. Tapi kalau seterusnya tetap begitu bagaimana?
lama lagi? Dan dari gadis 3 bulan. Ya, Dis nikah tinggal berapa hari lagi? Aduh. Dodo, kamu tuh berisik banget sih. Asal kamu tahu ya, gadis itu masih punya waktu 2 bulan 30 hari. Ngerti gak? Gadis. 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 Baju kita sama dong, kuning. Kamu kuning, Dodo juga kuning. Kita jodoh kali ya. Pede banget sih. Gadis, Dodo punya sesuatu buat kamu. Kamu mau nggak? Bodoh. Dodo punya ini nih buat gadis. Dodo lucu banget, bagus banget. Wangi lagi. Makasih ya. Tapi ngomong-ngomong, ini ngambil di mana? Dari itu, kebun sebelah rumah kamu. Tuh kan, nyebelin banget sih. Tapi ya udah deh, nggak apa-apa. Jadi seneng kok. Kok pakai tangan? Kenapa? Takut? Hah? Baru pacaran aja nggak mau nyium-nyium. Sekarang gimana kau jadi suami istri? Kita kan belum nikah, ya ampun kita baru pacaran, gadis. Ya ampun gitu banget sih. Justru itu, belum sama istri aja nggak mau ngesun-ngesun. Sebel. Kita jalan-jalan berdua, gadis sama Dodo. Berduaan aja, kan asik. Apaan, gadis ngerti. Ya pokoknya gadis sama Dodo kita jangan berduaan. Kita seneng-senengan, yang gitu-gitu deh. Nggak mau. Gadis nggak mau. Masalahnya, hari ini gadis mau latihan aerobik. Latihan aerobik? Dis, aerobik, Dis. Dodo ikut ya. Dodo nemenin gadis. Kan lagi di tempat aerobik tuh banyak cewek-cewek cantik. Yang buat Dodo, seksi tinggi. Gak kayak kamu, Terus, dasar kamu laki-laki. Gatel aja bawahnya. Nggak bisa ngeliat cewek cantik. Maunya fisik aja. Bawa bukan dari kamu. Sana pergi. Gadis nggak mau. Kok gadis marah sih? Nggak mau. Dis, Dodo tuh maksudnya buat nemenin kamu. Nggak denger. Dia nemenin kamu ke tempat aerobik. Nggak denger. Aduh, gadis jangan marah. Nggak denger. Jangan marah lagi ya. Pagi, Mbak. Pagi. Mbak, saya mau ditimbang dong. Nggak usah deh, kamu langsung latihan aja. Loh, Mbak gimana sih kok saya nggak ditimbang, Mbak? Ya si Mbak dikurusin dulu aja badannya. Nanti kalau sudah agak kurusan, baru ditimbang. Jadi ini saya langsung bisa latihan, Mbak? Boleh, tapi si Mbak tanya pelatihnya dulu. Mulainya dari mana? Iya. Keluar! Ini sudah waktunya jam kerja saya ya. Cepat buka mulut. Jangan buang-buang waktu saya di sini. Tante, kalau sampai terjadi apa-apa sama Amelia, saya nggak akan maafin Tante. Oke? No problem. Halo Amelia sayang. Apa kabar? Tante Ros, ngapain Tante di situ? Cuma berkunjung. Tante ini kan sudah lama tidak mengunjungi rumah teman kamu yang satu ini.
Kalau sampai Tari kenapa-napa. Amelia sayang, kamu jangan khawatir begitu dong. Gini aja. Sekarang Tante ingin tahu di mana Tante bisa menemui kamu. Dan Tante bisa jamin teman kamu yang satu ini akan tetap sehat-sehat saja. Kalau sampai Tari kenapa-napa, saya akan lapor polisi. Silahkan sayang. Mereka lagi cari Tante kan? Ya kan? To the point aja. Kalau kamu sampai ditemukan oleh polisi dan kamu buka mulut mengenai saya, kamu akan tahu konsekuensinya seperti apa. Iya kan sayang? Sebenarnya Tante masih memerlukan satu perawan lagi untuk bekerjasama dengan Tante. Kalau kamu tertarik, boleh juga. Kamu pintar merawat diri kamu. Kamu langsing. Dan tidak ada lemaknya sama sekali. Mel. Kenapa kamu? Wah, bisa nggak sih kamu jangan panggil aku Amel, Amel, Amel terus? Aku tuh mau ngelupain semuanya. Kamu kenapa sih? Tante Ros telepon. Tante Ros telepon sini. Enggak. Tadi aku nelfon Tari. Nggak taunya Tante Ros ada di sana. Kamu lapor polisi aja. Kenapa? Kamu takut ke kantor polisi? Bukan itu, Wak. Masalahnya kalau sampai polisi tahu siapa aku, polisi bakal interogasi aku tentang Tante Ros. Itu bagus kan, Mel? Kamu bisa ngomong terus terang di sana. Ibu kamu gimana? Kalau cuma masalah kamu sama aku, mungkin nggak apa-apa. Tapi mereka kan nggak tahu apa-apa. Iya, benar-benar. Tapi saya nggak mau kamu diganggu sama mereka, Mel. Apalagi hubungan kita, Mel. Bilang ya sama teman kamu, jangan coba-coba menghindari Tante. Kalau tidak, nanti bukan Tante yang akan menghajar. Wak, takut Tari kenapa-napa. Udah kamu jawab. Kalau terus? Saya yang jawab. Halo, Mel. Untung Tante Ros nggak tahu rumah lu. Jadinya dia nggak bakalan ke sana. Jadinya lu kan nggak apa-apa. Tar, kamu sendiri gimana? Gua nggak apa-apa kok. Gimana Dewa udah pulang belum? Coba sih. Halo? Kamu nggak apa-apa, Tar? Iya, Wak, tolong jagain Amelia ya. Aduh. Tari? Kenapa, Wak? Saya ke sana ya. Aku ikut. Kamu di sini aja. Wah, nanti kalau Tante Ros kesini gimana? Kamu tinggal telepon, Mel. Walau bagaimanapun, ini gara-gara aku. Aku mau lihat Tari. Mata kamu, Mel? Nggak apa-apa. Wak. Halo? Kamu nggak apa-apa kan? Besok kita ke rumah kamu. Saya khawatir sama matanya Amelia. Ya udah, gue nggak apa-apa kok. Yang penting lo jagain Amelia ya. Iya.
Oke, baik. Wah, mataku tuh nggak apa-apa. Kamu lihat mataku nggak apa-apa kan? Kita kesana ya. Tari bilang dia nggak apa-apa, Mel. Kamu tenang aja. Saya cuma khawatir. Kalau Tante Ros di sana, dia pasti ngubur kamu. Dan pasti banyak anak buahnya di sana. Dokter kan bilang, kalau pasangan muda itu masalah seks itu memang sensitif, Mel. Mungkin benar. Kamu nggak puas sama saya. Jadi kamu selalu banding-bandingin saya dengan pasangan-pasangan kamu. Cukup, Pak. Benar atau enggak? Kalau emang benar, kita psikiater sekarang. Omongan kamu ngelantur. Kamu ngapain sih ngomongin gituan? Aku nggak tahu kenapa kayak gini. Kadang-kadang mataku sakit, tapi kadang-kadang enggak. Kok kamu malah ngomongin masalah itu sih? Percuma pura-pura. Saya sudah tahu. Kamu pikir menjadi istrinya adik saya, kamu bisa kabur gitu aja. Jangan ganggu saya. Saya bukannya orang yang nggak tahu aturan. Tapi kamu puasin dulu adik saya, baru kita selesai. Kamu simping. Awas. Tunggu sebentar. Saya ini nggak mau kecewain adik saya. Dan saya nggak mau ngebahas rencana kita di sini. Nggak enak sama orang kalau ada yang lihat. Latif. Awas.